Kita akan membahas mengenai tujuan hukum. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Pertama, aliran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan atau dengan kata lain hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. 2. Aliran utilistis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga atau dengan kata lain, hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. The greatest good of the greatest number. Ketiga, aliran normatif dogmatik yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam literatur juga dikenal teori campuran, misalnya yang dikemukakan oleh Sutikno Mertokusumo. Sekarang kita mencoba melihat apa yang ditulis oleh sarjana hukum Indonesia mengenai tujuan hukum. Yang pertama, Muchtar Kusumaatmadja. Muchtar Kusumaatmadja adalah sedikit dari banyak pemikir Indonesia yang dikenal dan terkenal di hadapan mereka yang concern dengan pemikiran dan kajian tradisi hukum dan pembangunan. Wacana Muchtar dapat disebut dengan teori hukum pembangunan. Gagasan beliau cukup luas di ranah ini dan digunakan sebagai konsep pembangunan hukum nasional. Apalagi Muchtar pernah menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri. Muchtar tidak secara eksplisit menyatakan bahwa gagasannya adalah teori hukum pembangunan, karena tidak ditemukan Muchtar menyebut hal itu di dalam tulisannya. Namun demikian, dalam sebuah gagasannya yang dikatakan dalam diskusi oleh Epistema Institute di Jakarta 17 April 2012, Siddhartha menyatakan bahwa istilah teori hukum pembangunan itu pernah diklarifikasi atau ditanyakan ke Muchtar olehnya dalam sebuah kesempatan mewawancarai Muchtar dengan menawarkan istilah teori pembangunan, dan Muchtar mengangguk setuju. Semangat pembaruan hukum, euforia untuk menciptakan kondisi lebih baik di bidang pembangunan hukum, perang melawan status quo, pembaruan pendidikan hukum, itu adalah beberapa kata kunci yang bisa dilihat dari sebagian pemikiran Muchtar Kusumaatmadja. Adalah pula Muchtar Kusumaatmadja yang berperan memasukkan hukum lingkungan dalam kurikulum Fakultas Hukum dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai orang yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri, maka pembaruan hukum internasional juga menjadi salah satu fokus dari wacana Muchtar. Muchtar sejak muda adalah seseorang yang kritis, berani dan reformis yang selalu ingin melakukan langkah-langkah pembaruan dan perubahan. Menurut Muchtar, pembaruan dapat diwujudkan melalui perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya, dan hukum harus menjadi sarana pembangunan yang pada tahap selanjutnya dikenalkan sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional. Melalui gagasan hukum sebagai sarana, Muchtar ingin membongkar struktur konsep-konsep pemikiran Barat sebagai pemikiran yang dominan, khususnya eksistensi ontologis terkait dengan beberapa aliran pemikiran di Barat. Jadi, di tengah semangatnya yang menggebu-gebu, terlebih kegelisahan dan kegundahan akan kondisi yang tengah dihadapi pada waktu itu, bagaimanakah peran hukum dalam proses pembangunan?
Pemikiran tentang hukum dan perannya dalam masyarakat tergantung pada konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa. Negara-negara otokratis yang dikuasai oleh golongan yang eksklusif cenderung untuk menolak perubahan. Karena itu, akan cenderung pada pemikiran yang konservatif. Itu adalah inti dari tujuan hukum menurut Muchtar Kusumaatmadja. Kemudian Purnadi dan Suryono Sukanto. Tujuan hukum itu adalah untuk mencapai kedamaian hidup di antara pribadi, ya, baik itu meliputi ketertiban ekstern antar pribadi maupun ketenangan intern antar pribadi. Jadi di sini kita melihat tujuan hukum secara eksternal dan internal. Kalau kita perhatikan dengan seksama, itu menunjukkan fungsi ganda hukum, ya, yaitu untuk menciptakan ketenangan antar pribadi secara eksternal dan juga ketenangan antar pribadi secara internal. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat atau menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Sebagai Ketua Mahkamah Agung, Subekti juga menyatakan pemikiran yang ini layak untuk kita cermati. Sekarang kita melihat yang pertama adalah tujuan hukum menurut aliran etis, ya. Ini berbicara masalah keadilan. Jadi aliran etis itu sebetulnya berjalin kelindan dengan pemikiran dari teori hukum alam, ya, dan itu bisa dilacak dari pemikiran para filosof pada masa Yunani kuno. Tetapi teori etis ini menekankan bahwa semata-mata untuk mencapai keadilan itu satu-satunya tujuan hukum, di mana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Jadi sekali lagi fokusnya adalah mencapai keadilan, dan untuk mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Dengan demikian, hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma yang lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan, orang tua dan anaknya misalnya, majikan dan buruh misalnya, hakim dan para pencari keadilan, pemerintah dan warganya, atau contoh lain misalnya kreditur dengan debitur. Pada umumnya, keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Para pencari keadilan, misalnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata, akan menilai bahwa putusan hakim tidak adil. Buruh yang diputuskan hubungan kerja merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaku usaha. Kasus lain, dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahannya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Apakah pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaannya tidak dapat menuntut tindakan atau kebijaksanaan itu dinilai adil?
Kalau kebijakan pemerintah telah dipertimbangkan matang bahwa hal itu demi kepentingan umum, tetapi ada warga negara yang tidak sepenuhnya sesuai kebutuhannya, apakah kebijaksanaan pemerintahan itu dapat dinilai tidak adil? Kalau buruh ternyata telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan kemudian majikan memutuskan hubungan kerja terhadap buruh yang bersangkutan, apakah tindakan majikan itu tidak adil? Oleh karena itu, keadilan tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Tentang isi keadilan tentu saja sukar untuk memberi batasannya. Aristoteles pernah mengidentifikasi adanya dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya, yang semuanya bersifat profesional. Yang dinilai adil di sini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional tersebut. Keadilan distributif ini merupakan tugas dari pemerintah, dan ini dilakukan melalui pembentukan undang-undang. Keadilan ini memberi setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan. Sementara itu, keadilan komutatif memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil adalah apabila setiap orang diperlakukan sama, tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Ya, artinya begini, kalau keadilan distributif tadi sifatnya proporsional, maka keadilan komutatif sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan. Ini dari pandangan aliran etis. Sekarang kita lanjutkan bagaimana pandangan aliran utilistis mengenai keadilan. Teori utilitarianisme ini digagas oleh Jeremy Bentham, yang belakangan dikembangkan oleh John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Apa yang dikemukakan Bentham sebetulnya merupakan bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-18 dan ke-19. Bentham mengecam konsepsi hukum alam karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan a priori sampai kepada yang konkret, materialistis, dan mendasar. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum akan sangat bergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Jadi, menurut Bentham, ketika hukum itu adil, artinya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, baru kepada orang banyak. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Menurut pandangan Bentham, keberadaan dan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualistis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan. Maka harus dibatasi supaya tidak terjadi satu manusia berperang terhadap manusia lain.
Homo homini lupus. Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. Coba Anda perhatikan dengan seksama. Pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktrinal, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme. Kedua, akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kemudian percaya bahwa kepentingan-kepentingan tak terbatas dari setiap individu yang jumlahnya sangat banyak itu secara otomatis berakibat bagi kepentingan masyarakat. Tetapi Bentham tidak menguraikan lebih lanjut mengapa hal itu kemudian terjadi. Sekarang coba kita lakukan refleksi. Kalau teori utilitarianisme itu apakah cocok dikembangkan di Indonesia? Ini yang perlu dilakukan teori, ya. Maksud saya perlu pengkajian lebih lanjut, ya. Jadi ketika tujuan hukum itu adalah memberi kemanfaatan bagi banyak orang, ya, maka kemudian negara harus ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat. Kalau kita lihat misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar, salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian sekilas nampak ada keselarasan antara teori utilitarianisme dengan tujuan bernegara kita. Nah, ini tentu saja nanti masih harus dikaji lebih dalam ya untuk kasus-kasus yang lain. Sekarang kita melihat teori John Rawls ya mengenai keadilan. Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia tidak akan melewati pelbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya seperti A Theory of Justice, Political Liberalism, and the Law of Peoples, Rawls dikenal sebagai seorang filsuf Amerika di akhir abad ke-20. John Rawls percaya bahwa salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan dewasa ini. Ini kita bicara background dulu ya. Jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, lalu karya monumental John Rawls itu sebetulnya mulai beredar pada awal tahun 50 ya, yang terbit di dalam berbagai jurnal ilmiah internasional ternama. Ya. Selain memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk tulisan, John Rawls juga telah membuahkan setidaknya 7 buku yang dianggap fenomenal. Misalnya, A Theory of Justice. Ini pertama kali terbit pada tahun 1971 dan telah dicetak kembali dengan penyempurnaan terus-menerus sampai sekarang. Jadi konsep Rawls yang memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari beragam kalangan diantaranya adalah pertama, keadilan sebagai bentuk kejujuran yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan, two principles of justice. Yang kedua, posisi asali dan tabir ketidaktahuan, the original position and veil of ignorance. Yang ketiga, equilibrium reflektif. Yang keempat, kesepakatan yang saling tumpang tindih. Dan yang kelima, nalar publik. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan
Apa yang ditulis oleh John Rawls ini menganalisis kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip-prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial yang pada awalnya diusung oleh pemikir-pemikir seperti John Locke, Rousseau, dan juga Immanuel Kant. Tetapi secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaan yang dikenal dengan posisi asali atau original position dan selubung ketidaktahuan, veil of ignorance. Ini keunikan dari teori John Rawls tersebut, ya. Apa sih yang kemudian disebut dengan posisi asali tadi? Rawls bertumpu pada pengertian equilibrium reflektif dengan didasari ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat. Sebetulnya ini hampir serupa dengan pandangan Thomas Nagel sebagai pandangan tidak dari manapun, the view from nowhere, hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari state of nature. Sementara itu, konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Menurut dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya sebagai justice as fairness. Aliran berikutnya adalah aliran yuridis dogmatik. Aliran ini berpendapat bahwa meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat, bukan merupakan persoalan karena yang penting tujuan hukum itu dalam bentuk kepastian hukum itu dapat terwujud. Jadi di sini hukum identik dengan kepastian. Saya kira sudah banyak diskusi dan kritik mengenai ini ya, bahwa tujuan hukum itu misalnya kalau kembali kepada pendapatnya Mokhtar Kusumaatmadja tadi, tidak hanya sekedar kepastian tapi juga lebih luas lagi bagaimana bisa mengembangkan tujuan-tujuan sosial yang lain. Ya, saya kira ini sudah banyak dikritik dan sudah menjadi pengetahuan kita. Yang terakhir adalah teori campuran bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ini pernah dikemukakan oleh Ratsbruck ya, yang menganut asas prioritas. Kemudian Ahmad Ali menegaskan lagi bahwa asas prioritas itu tergantung pada kasus yang dihadapi. Pada suatu kasus sifatnya konkret, kita kadang-kadang membutuhkan penyelesaian masalahnya itu atas dasar kemanfaatan. Tetapi pada kasus yang lain, barangkali kepastian hukum yang lebih mengemuka. Sementara pada hal yang lain lagi, barangkali keadilan yang harus diprioritaskan. Saya kira ini sesuatu yang kasuistis. Demikian pembahasan teori-teori tentang tujuan hukum. Sekarang, mari kita buka referensi dan literatur untuk berdiskusi. Jadikan paparan tadi sebagai dasar untuk mengemukakan pendapat. Terima kasih.